Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video pertama saya di YouTube. Em, saya akan kasih tahu bagaimana caranya kita mendapatkan banyak games, terus speed up, XP untuk komandan, dan kunci emas, terus kunci silver. Begini caranya, kita pertama-tama harus membuat karakter di kerajaan lama. Di sana kita buat karakter di sana, terus kita ikuti saja tutorial seperti kita membuat karakter seperti biasanya, seperti yang normal. Hanya saja bedanya di sana mapnya sudah kebuka, petanya sudah nggak ada lagi kabut sama sekali. Nah, di sini karena mapnya sudah kebuka, sudah nggak ada kabut lagi, jadi kita tinggal ambil semua kado yang ada di peta tersebut dan menjelajahi setiap gua yang ada di peta tersebut, di kadi tersebut. Nah, ini adalah hasil dari penjelajahan gua yang di situ yang di situ yang apa maksudnya. Ya, itu tuh hasilnya. 22 kunci emas, dan itu hasil penjelajahan gua. Kita petik 98, terus yang sedangnya level sedang 65, dan level tingginya 30. Itu baru sebagian, mungkin setengah lah yang saya jelajahi guanya, karena masih banyak gua yang belum saya jelajahi. Oh iya, di sini peta itu tidak ada gunanya. Itu akan, kalau kita pakai, dia akan berubah jadi speed up yang 5 menit, dan kita dapat lebih dari 200 speed up yang 5 menit. Nah, itu untungnya kalau di KD lama itu. Kalau buat karakter di KD lama, yang harus diingat, di KD lama itu maksimal kita harus di level 7, karena lewat daripada itu kita nggak bakal bisa ke KD baru atau server baru. Itu paling harus diingat. Nah, ini saya buat akun kemarin jam 6 subuh. Nah, jam 6 subuh sampai sekarang kan masih baru 1 hari. Ini rekamannya jam 2:51, jam setengah 3 hari Sabtu. Nah, saya baru 1 hari di KD lama tersebut. Nah, coba bayangkan misalnya kita bisa lebih lama di sana, kita bisa dapat menghabiskan semua yang ada di peta, seperti gua tadi yang belum banyak, yang belum saya jelajahi. Terus kita bisa update bangunan semuanya jadi level ke level 7. Terus kita bisa farming, kita bisa mengumpulkan lebih banyak SDA, 10 lah, minimal 10 miliar. Kayu 10 miliar, foodnya 10 miliar. Batunya 5-8 M lah pokoknya. Kalau sudah kayak gitu, SDA kita sudah lengkap, enak buat kita ke KD baru. Oh iya,
sebelum kita ke KD baru atau server baru, kita harus keluar dulu dari aliansi, karena kita nggak bisa ke server baru kalau kita masih di masuk aliansi. Dan juga hentikan semua penjelajahan gua kita, farming kita untuk pergi ke server baru. Nah, ini sih kita sudah ke server baru. Nah, di server baru ini kita tinggal mengambil hadiah yang belum kita dapat karena kita berada di KD lama. Karena kita ke KD baru, karena power kita sudah ada untuk mencapai hadiah tersebut, maka kita tinggal ambil aja. Terus beberapa misi untuk karakter baru kita tinggal ambil. Nah, di sini karena saya lupa, karena harus dipastikan bahwa map di KD lama dan di KD baru itu harus berbeda, karena kalau sama kado di KD lama di server lama itu sama di server baru, kan kita sudah ambil semuanya di server lama, jadi di server baru itu yang enggak ada apa-apa lagi. Nah, di sini kita buka 25 kunci emas. Saya dapat 2 komandan legend dan beberapa patung legend lainnya, dan 3 komandan epic, terus beberapa patung lainnya, komandan yang lain yang buat farming, buat support. Kita buka lagi silver, kunci silvernya lumayan, kita buka 25 kunci emas, terus buka 60 lebih. Ya, karena kita membuka 25 kunci emas dan membuka 60 lebih kunci silver, kita dapat hadiah, notifikasi hadiah, kita ambil semuanya. Nah, di sini untungnya itu untung dan untung. Ya, selama masih bisa buat jumper sih. Kalau nanti nggak bisa, ya nggak bakal kayak gini lagi. Selagi masih sempat, ya buatlah daripada kita top up gak jelas, kita belum paham sepenuhnya. Each commander, once you can also upgrade commander kita skills bisa by saing lagi exchanging universal sama sculptures mereka for yang the sculptures of any of your investasi commanders. ke Lilith. Oh iya, di sini juga kita tadi kan banyak dapat patung dari Gaius, komandan Gaius. Nah, biasanya saya ini komandan ini saya buat untuk farming karena filmnya memang bagus buat farming. Nah, itu. Nah, skill satunya sudah full, sudah maksimalnya skill 1 itu memang harus diingat bahwa skill 1 itu lebih penting, harus dimaksimalkan terlebih dahulu karena itu adalah skill asli dari komandan itu sendiri. Dan biasanya buat player baru itu terlalu banyak upgrade level komandan, tapi skillnya enggak dipenuhin dulu yang satu, yang enggak sakit buat war, buat defense pun enggak sakit. Nah, itu parahnya.
Jadi selagi kita nunggu kita upgrade bangunan, jelajah kabut, karena kita di KD baru ya, karena di KD baru dan petanya beda, pasti setiap kita menjelajahi kabut pasti kita ada dapat kado ya, karena petanya tadi berbeda. Karena saya pernah kejadian sekali karena petanya sama, jadi hasilnya pusing. Hereditatem maximum. Iya, di sini saya dapat XP sekitar XP 2500 itu sangat lumayan buat kita upgrade level komandan kita. Terus kita dapat yang XP 1000-nya 1000. Wah, itu dia kalau dulu itu saya bisa maksimal ke level 37 untuk upgrade levelnya. Tapi harus diingat skillnya itu harus full, skill 1 harus full, karena itu skill komandan itu sendiri. Nah, kita upgrade ya ini. Once your command use rare upgrade items can increase luck, which has a chance to give the commander double star experience on the upgrade. Karena kalau sudah level yang maksudnya kita bakal susah buat farming. Every command you can assign. Besides, you can always use item to reset commander's talent tree. Terserah kalian mau update bintang level 3, level 4 per bintang, nggak peduli, yang penting skill 1-nya itu full. Nah, di sini karena dia memang buat farming, jadi saya ambil talentnya buat farming. Nah, ini khusus farmingnya untuk jagung atau food. Nah, di sini komandan utama kita dia ini khusus komandan infanteri dan defense, pasca pertahanan. Dia memang sangat kuat untuk masalah pertahanan defense. Saya di sini akan ngambil talentnya infanteri di bagian kiri untuk damage dan ketahanan. Iya, tadi saya belum maksimalkan itu skill 1 dari komandan utama kita. Di sini saya mengambil peradabannya Cina, karena peradaban Cina itu buff-nya upgrade bangunan itu lebih cepat. Nah, itu untung. Jadi buat yang mau bikin akun jumper, saya menyarankan lebih baik menggunakan peradaban Cina di awal, dan juga komandannya memang bagus untuk defense. Di sini saya bakal habis-habisan buat gunakan speed up, karena ini akun memang khusus buat bikin konten perdana saya. Jadi buat kalian, kalau memang suka subscribe, kalau enggak dislike aja, anjay.
Oh ya, tadi kan di KD lama kita dapat speed up, terus kita buka kunci emas juga dapat speed up, kunci silver juga kita dapat speed up. Jadi intinya kita sudah banyak stok speed up. Jadi untuk sampai level 11 kita nggak khawatir buat ketakutan lah kalau kehabisan speed up. Biasanya level 11 itu sangat mampu sudah buat upgrade bangunan sampai ke level 11, apalagi kita masuk di aliansi yang memang bagus, yang memang aktif, terus juga powernya bagus, yang banyak yang top up. Ya makin bagus kita makin lebih cepat ya untuk ke level 15, karena di sana kita bakal buka pasukan tier 3. Oh iya, untuk pertama-tama kita itu harus untuk teknologinya kita fokus up pasukan, karena kita harus ngejar pasukan yang lebih kuat lagi. Di sini kita bakal upgrade bintang buat ini skill komandan kita. Skillnya ngomong tadi sudah full karena saya skip videonya. Nah di sini kita tinggal up itu skill up level dari komandan kita. Ya gunakan aja lah semuanya. Ya dulu kalau saya bikin akun jumper, karakter jumper, saya lebih lama menghabiskan waktu di kerajaan lama gitu, sekitar seminggu atau lebih seminggu. Terus kita baru jumper ke server baru yang umurnya 3, 4 atau 5 hari. Kita cari reward buat dapatin sense tomb, yaitu karena gymnya lumayan. Terus kita dapat teleport aliansi di sana. Setelah itu kalau sudah di sana kita bisa, kalau sudah dapat Sensectum rewardnya 1 atau 2, kita bisa langsung ke KD yang umurnya 1 hari atau beberapa jam, mungkin bisa beberapa menit kalau memang KD-nya itu muncul bertepatan di saat kita memang ingin melakukan pindah server. Nah kalau 2 kali pindah itu keuntungannya memang lebih banyak, karena ini 1 kali aja dan ini dibuatnya 1 hari, ya segitu hasilnya. Ya sehari aja sudah segini, apalagi yang sudah bertahan sampai seminggu, yang sabar, wah gila. Jadi buat kalian yang pengen di awal itu bagus, banyak stok buat speed up, terus SDA, terus stok XP buat komandan kalian bisa lakukan jumper. Namun harus diperhatikan dan harus diingat bahwa level kita harus di level 7. Jika lewat daripada itu kita sudah tidak bisa lagi melakukan jumper. Dan gunakan waktu kalian sebagus mungkin di KD lama buat farming, ambil kado, jelajahi gua
terus update bangunan, nambah pasukan, itulah pada intinya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kalau memang suka ya disukai, subscribe. Kalau nggak suka, maaf. Ya nggak apa-apa lah, dislike aja lah. Ya ini awal-awal lah buat saya buat bikin konten di YouTube. Jadi untuk yang sudah nonton, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.